Fenomena oversharing atau berbagi terlalu banyak informasi pribadi di media sosial kini semakin marak. Banyak pengguna membagikan detail kehidupan pribadi dari masalah keluarga, pekerjaan, hingga pengalaman emosional yang mendalam. Namun apakah ini sehat? Dan mengapa banyak orang yang melakukannya? Menurut studi dari Pew Research Center, sekitar 74% pengguna media sosial mengakui bahwa mereka pernah membagikan informasi pribadi secara daring. Dengan 34% diantaranya merasa menyesal setelahnya. Fenomena ini didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan validasi sosial yang diperkuat oleh mekanisme like, komentar, dan juga share. Ya, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif psikologis. Ya, contohnya adalah dopamin rush dari validasi sosial. Setiap kali seseorang mendapat like atau komentar positif, otak melepaskan dopamin yang menciptakan rasa senang dan kepuasan sementara. Hal ini membuat banyak orang yang kecanduan membagikan lebih banyak informasi pribadi. Selanjutnya ada juga alasannya kurangnya ruang untuk curhat di dunia nyata. Sebagian besar individu tidak memiliki lingkungan yang cukup suportif untuk berbagi keluh kesah, sehingga media sosial menjadi alternatif bagi mereka untuk mencari dukungan emosional. Oversharing bukan hanya berisiko secara emosional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Salah satunya adalah kehilangan privasi dan keamanan digital, karena data pribadi yang dibagikan secara berlebihan dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan atau pencurian identitas. Dampak lainnya adalah tekanan mental akibat perbandingan sosial. Dengan terus-menerus melihat kehidupan orang lain, pengguna media sosial seringkali merasa hidupnya tidak cukup baik, yang dapat memicu depresi atau kecemasan. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi media sosial yang sudah sedemikian populer saat ini? Yang pertama, berpikir sebelum membagikan. Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa berdampak negatif di masa depan? Yang kedua, gunakan platform yang lebih private. Jika butuh tempat untuk curhat, lebih baik berbagi dengan orang terdekat secara langsung atau menggunakan jurnal pribadi, atau juga bisa gunakan expert psikolog misalkan, psikiater misalkan, untuk membagikan pengalaman kita. Praktikkan digital minimalism, yaitu kurangi ketergantungan pada media sosial dan fokus pada hubungan sosial yang lebih nyata. Selanjutnya, kita juga bisa mengedukasi diri tentang keamanan digital. Pahami bahwa segala sesuatu yang dibagi di internet berpotensi disalahgunakan. Fenomena oversharing di media sosial adalah cerminan dari kebutuhan manusia akan validasi sosial dan dukungan emosional. Namun dengan memahami dampak negatifnya dan menerapkan kebiasaan berbagi yang lebih sehat, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih positif. Seperti yang dikatakan oleh Cal Newport, less can be more in the digital world.